saya akan menjelaskan modul pertama. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan keterampilan fundamental yang berperan sentral dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja. Berbagai penelitian dan survei menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan seringkali lebih berpengaruh terhadap kemajuan karir dibandingkan dengan penguasaan keterampilan teknis semata. Lalu saya akan menjelaskan tentang perbedaan komunikasi akademik dan komunikasi bisnis. Komunikasi akademik cenderung berbentuk esai, formal, panjang dan mengikuti struktur tradisional dengan argumentasi yang terperinci. Sedangkan komunikasi bisnis dituntut untuk: pertama, ringkas dan langsung pada pokok persoalan. Kedua, fokus pada kebutuhan pembaca atau audiens. Ketiga, mudah dipahami audiens. Keempat, menggunakan elemen visual. Contohnya seperti menggunakan tabel atau grafik. Perbedaan mendasar ini menuntut penyesuaian gaya komunikasi agar pesan bisnis dapat diterima secara efektif. 3, yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi memiliki fungsi vital dalam operasional organisasi, di antara lain: pertama, pengelolaan informasi seperti menyalurkan data, laporan, dan instruksi secara tepat. Yang kedua, persuasi dan pengaruh, yaitu meyakini pemangku kepentingan mengenai ide atau rekomendasi. Ketiga, membangun relasi kerja seperti menciptakan iklim kerjasama, kepercayaan, serta jaringan profesional. Keempat, representasi. Profesionalisme contohnya menjadi cerminan kredibilitas individu maupun lembaga dalam setiap interaksi. Saya Dani Pramundika akan melanjutkan penjelasan tentang kerangka yang menjadi alat analisis komunikasi. Salah satu kerangka analisis yang direkomendasikan untuk menyusun pesan bisnis adalah PIBOK yang mencakup pernyataan-pernyataan sebagai berikut. 1. Tujuan. Apa maksud utama dari pesan yang akan disampaikan? 2. Audiens. Siapa yang menjadi penerima pesan dan apa kebutuhan mereka? 3. Informasi. Informasi apa yang wajib disertakan agar tujuan tercapai? 4. Manfaat. Manfaat apa yang dapat diperoleh audiens dari pesan tersebut? 5. Keberatan. Hambatan, resistensi atau penolakan apa yang mungkin muncul? 6. Konteks. Dalam situasi dan kondisi apa pesan ini akan diterima? Penggunaan kerangka ini memudahkan penyusun pesan yang lebih terarah, relevan, dan efektif. Adapun prinsip-prinsip komunikasi efektif, komunikasi yang berhasil ditandai oleh: 1. Kejelasan, yaitu maksudnya adalah bahasa yang digunakan sederhana dan tidak ambigu. 2. Ketetapan, yang berarti pesan sebagai dari kesalahan tata bahasa maupun data. 3. Keringkasan, maksudnya disusun secara singkat tanpa kehilangan makna penting. 4. Nada yang tepat, maksudnya adalah gaya bahasa disesuaikan dengan audiens dan tujuan. 5. Penggunaan visual, penyajian informasi dengan tabel, diagram, atau grafik untuk mendukung pemahaman. Lalu adapun tantangan komunikasi di era globalisasi. Perkembangan globalisasi dan teknologi membawa tantangan baru, antara lain: 1. Komunikasi lintas budaya yang menuntut sensitivitas terhadap perbedaan nilai dan kebiasaan. 2. Perubahan saluran komunikasi, maksudnya adalah yang tadinya dari tiap muka menuju media digital seperti surel, media sosial, dan konferensi visual. 3. Tingkat kompetensi yang tinggi. Tantangan ini menjadikan keunggulan komunikasi menjadi faktor pembeda utama dalam keberhasilan individu maupun organisasi. Saya Ahmad Syarif Hidayatullah akan melanjutkan penjelasan di modul 2 tentang menyesuaikan pesan dengan audiens. Pertama, saya akan menjelaskan pentingnya analisis audiens dalam komunikasi bisnis. Efektivitas pesan sangat ditentukan oleh sejauh mana pesan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, harapan, serta karakteristik audiens. Kesalahan dalam memahami audiens dapat mengakibatkan pesan diabaikan.
disalahpahami, bahkan menimbulkan akibat yang buruk. Oleh karena itu, sebelum menyusun suatu pesan, penulis harus melakukan analisis audiens untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan mendorong respon yang diharapkan. Adapun jenis-jenis audiens dalam organisasi. Dalam konteks organisasi, suatu pesan dapat memiliki lebih dari satu jenis audiens, yaitu yang pertama, audiens primer, yaitu pihak yang berwenang mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan pesan. Yang kedua, audiens sekunder, yaitu pihak yang memberikan komentar, saran, atau melaksanakan pesan setelah disetujui. Yang ketiga, audiens awal, yaitu individu yang pertama kali membaca pesan dan berperan sebagai penyaring. Yang keempat, audiens pengawas, yaitu pihak manajemen yang mengawasi apakah pesan sesuai dengan kebijakan organisasi. Ya, dan yang kelima, audiens pihak lain, yaitu suatu kelompok eksternal yang mungkin terdampak, misalnya media, publik, atau pesaing. Dalam menyesuaikan pesan, terdapat beberapa pertanyaan kunci untuk analisis audiens, yaitu yang pertama, siapa audiens saya? Untuk memahami latar belakang jabatan dan karakteristik penerima pesan. Kedua, apa yang mereka tahu dan tidak tahu, untuk menentukan tingkat detail informasi yang akan diberikan. Dan yang ketiga, apa kepentingan mereka, untuk menekankan manfaat yang relevan. Yang keempat, hambatan atau restriksi apa yang mungkin muncul, untuk menyiapkan strategi untuk mengantisipasi keberatan. Dan terakhir, bagaimana situasi dan konteks komunikasi agar dapat menyesuaikan nada, format, dan saluran komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun pesan adalah: 1. Yaitu latar belakang budaya, yaitu perbedaan nilai, norma, dan gaya komunikasi antar budaya. 2. Pengalaman profesional, yaitu tingkat pengetahuan teknis audiens dapat mengaruhi cara penyampaian informasi. 3. Hubungan dengan organisasi, yaitu apakah audiens adalah pelanggan, mitra bisnis, atasan, atau bawahan. 4. Kondisi emosional, yaitu suasana hati audiens dapat mempengaruhi penerimaan pesan. 5. Konteks sosial dan politik, yaitu situasi eksternal yang dapat mempengaruhi cara pesan ditafsirkan. Adapun strategi menyesuaikan pesan untuk mencapai efektivitas pesan, yaitu berfokus pada kebutuhan audiens, yaitu menonjolkan apa yang dianggap penting oleh mereka. 2. Menggunakan bahasa yang sesuai, yaitu bahasa formal atau informal tergantung audiens. 3. Memperhatikan tingkat kejelasan, hindari jargon berlebihan jika audiens tidak terbiasa. 4. Menunjukkan manfaat yang nyata, jelaskan keuntungan atau dampak positif bagi penerima. 5. Mengantisipasi keberatan, sediakan argumen, bukti, atau audiens solusi. Terakhir, saya akan menjelaskan pentingnya kredibilitas dan empati. Kredibilitas penting agar audiens lebih menerima pesan jika penulis dianggap kompeten, jujur, dan juga dapat dipercaya. Adapun empati penting bagi penulis karena penulis perlu menunjukkan bahwa ia memahami sudut pandang audiens, bukan hanya kepentingan pribadi atau organisasi. Kombinasi kredibilitas dan empati akan meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi.